Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, baru-baru ini Pemprov Bangka Belitung mengajukan surat terbuka yang berisikan sejumlah permintaan kepada PT Timah. Menurutnya, eksploitasi alam yang terjadi di Bangka Belitung, dampak dari penambangan timah ini tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh provinsi tersebut. Nah, lantas sebetulnya seperti apa ini permintaannya dan juga bagaimanakah sejauh ini dampak dan juga kontribusi PT Timah terhadap Provinsi Bangka Belitung? Kita akan simak selengkapnya dalam Siap-siap Pemprov Bubble minta jatah saham Timah. Ya, dalam surat terbukanya dan saat audiensi dengan DPR RI, Pemprov Bangka Belitung ini meminta ya tambahan royalti dari PT Timah, di mana saat ini adalah berkisar di 3%, ini dinaikkan menjadi 10%. Nah, sebetulnya tidak hanya royalti ya, Pemprov dari Bangka Belitung ini juga meminta agar kepemilikan saham Provinsi Bangka Belitung ini bisa berada di 14% dari kepemilikan saham di PT Timah. Nah, sebetulnya memang kalau kita lihat sejauh ini seperti apa sih porsi kepemilikan saham di PT Timah ataupun juga yang kita kenal di bursa saham adalah kodenya TINS. Kita lihat di sini ya. Jadi melansir data dari kepemilikan emiten PT Timah yang tercantum di websitenya IDX disebutkan bahwa memang saat ini kepemilikan saham Timah oleh Pemprov Bangka Belitung ini masih diwakilkan oleh pemerintah pusat melalui holding BUMN pertambangan yaitu adalah PT Indonesia Asahan Aluminium ataupun juga Inalum atau Main ID yang memegang 65% saham dari PT Timah. Nah, kemudian baru sisanya adalah 35% ini dimiliki oleh publik yang terdiri dan juga dipegang oleh beragam institusi seperti BPJS TK untuk program JHT, kemudian ada juga beragam perusahaan asuransi, masyarakat, dan juga investor asing dengan porsi kepemilikannya masing-masing di bawah 5%. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya. Berbicara tentang PT Timah, ini mungkin bagi Anda yang pernah berkunjung ke Bangka Belitung atau masyarakat yang tinggal di sana, ini tentu mengerti betul ya, seperti apa peran besar dari perusahaan PT Timah bagi masyarakat Bangka Belitung. Karena memang kita ketahui bahwa komoditas timah ini memberikan kontribusi yang begitu besar bagi perekonomian daerah ya, sehingga sedikit banyak masa-masa kejayaan timah, kemudian masa kejayaan timah juga sudah mulai pudar, ini mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat di sana. Karena kurang lebih bahkan pegawai PT Timah yang merupakan masyarakat asli Bangka Belitung ini bahkan mencapai lebih dari 35.000 pegawai ya, baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Nah, sebetulnya sejarah penambahan timah di Bangka Belitung ini juga sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Tepatnya adalah di sekitar tahun 1700-an atau di abad ke-18. Jadi sebetulnya timah ini sudah digali sejak lama sekali begitu ya, dan bahkan sejak zaman Kesultanan Palembang, kemudian zaman Hindia Belanda, hingga akhirnya di masa pasca kemerdekaan. Nah, kemudian hal ini sebetulnya juga dibuktikan ya dengan penemuan-penemuan benda pertambangan tradisional di tahun 1950-an yang saat ini berada di Museum Timah yang ada di Pulau Bangka. Nah, bahkan sebetulnya nama Bangka sendiri ini berasal dari kata wangka yang artinya adalah timah ya. Nah, sementara BUMN Timah sendiri ini baru didirikan pada tahun 1976 dan baru melantai di bursa saham di tahun 1995. Nah, tapi sebetulnya cikal bakal dari PT Timah sendiri sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tepatnya adalah di tahun 1819 ya. Saat itu adalah Belanda mendirikan perusahaan timah bernama Bangka Tin Winning Betrif, dan kemudian perusahaan ini pun diambil alih oleh Jepang di saat masa penjajahan Jepang, dan barulah akhirnya ketika merdeka sebetulnya saat itu Belanda juga berupaya kembali ke Indonesia dan berupaya untuk mengambil alih pertambangan timah ini, tapi akhirnya diserahkan ke pemerintah Indonesia dan akhirnya perusahaan ini dilebur dan juga berganti nama menjadi PN Tambang Timah Bangka, baru kemudian menjadi PT Timah ya. Dan akhirnya PT Timah pun resmi didirikan pada tahun 1976. Nah, kemudian produksi dari PT Timah sendiri ini berkisar di puluhan ribu ton biji timah per tahunnya, dan bahkan di tahun 2020 perusahaan ini mencatatkan produksi
sebanyak 24.000 biji ton ya, dan ini adalah turun sekitar 47% jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu adalah sebanyak 47.000 ton biji timah ya pada tahun 2019, dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya lagi ini juga angkanya lebih tinggi lagi dan bahkan di atas 50.000 ton biji timah, karena memang penurunan ini terjadi selain karena pandemi COVID-19, tapi juga adanya tren penurunan produksi timah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kita lihat kemudian di slide yang selanjutnya. Nah, sebetulnya tidak hanya oleh PT Timah ya, eksplorasi timah ini juga sebetulnya dilakukan oleh smelter-smelter kecil, dan bahkan penggalian secara ilegal pun ini banyak terjadi di Pulau Bangka maupun juga Belitung, dan bahkan tidak sedikit sebetulnya komoditas ini diselundupkan ke luar negeri melalui jalur-jalur pantai, dan bahkan ada yang namanya pantai tikus begitu, di mana di situ sebetulnya ada jalur-jalur tikus untuk menyelundupkan timah ke luar negeri. Nah, tapi sayang dengan eksploitasi timah yang terjadi selama ratusan tahun, akhirnya ini meninggalkan luka yang begitu luka alam begitu yang begitu dalam di Pulauan Bangka dan juga Belitung ya, dan bahkan ini terjadi di hampir seluruh wilayah Bangka Belitung, sehingga akhirnya ini banyak lahan di pulau ini yang rusak dan juga sulit ditanami atau tidak bisa menjadi lahan produktif. Padahal sebelumnya selain timah, Bangka ini juga terkenal dengan perkebunan ladanya ya, sehingga akhirnya mau tidak mau Provinsi Bangka Belitung ini harus meninggalkan opsi agrikultur sebagai pemasukan daerah lain ya, dan akhirnya Pemprov pun mencari cara dan akhirnya berpikir bahwa sektor pariwisata ini mungkin bisa diandalkan ya di saat kondisi timah yang saat ini juga pamornya sudah perlahan-lahan mulai habis. Nah, apalagi sebetulnya ada blessing in disguise-nya juga nih, karena rupanya beberapa bekas lahan tambang timah ini malah justru menjadi lokasi wisata. Seperti yang kita lihat di sini adalah Danau Kaolin ataupun juga Danau Camoy Biru yang akhirnya ini terjadi berkat penambangan timah yang terjadi selama ratusan tahun, sehingga akhirnya ini membentuk sebuah danau yang begitu cantik dan akhirnya ini dijadikan sebagai tempat pariwisata ataupun juga lokasi-lokasi untuk berwisata di Pulau Bangka maupun juga Belitung. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya adalah setelah eksploitasi habis-habisan, apa sih kontribusi yang selama ini didapatkan oleh Provinsi Bangka Belitung? Nah, sekali lagi Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman ini mengatakan ya bahwa eksploitasi yang terjadi selama 350 tahun ini rupanya tidak sebanding dengan apa yang didapatkan untuk pembangunan daerah. Meskipun sebelumnya ia juga pernah menyebutkan bahwa sebetulnya PAD ataupun juga pendapatan asli daerah Bangka Belitung yang didapat dari timah ini sebesar 20 hingga 25%. Dan ia pun menjelaskan penerimaan Bangka Belitung dari BP ataupun juga penerimaan negara bukan pajak ini berasal dari iuran tetap, land rent ataupun juga penyewaan lahan dan juga royalti ya. Kemudian khusus untuk royalti ia menyebutkan bahwa persentasenya selama ini rupanya tidak pernah berubah sejak lama. Padahal royalti sebesar 3% ini 20%-nya adalah diperuntukkan bagi pemerintah pusat. Sehingga jika royalti bisa dinaikkan tentunya juga akan berdampak positif untuk pemerintah pusat. Nah, di sini ia pun membandingkan ya dengan komoditas lainnya seperti adalah persentase royalti untuk batu bara yaitu adalah 7%. Kemudian persentase royalti untuk biji besi yaitu adalah 10%. Begitupun juga dengan biji nikel sama-sama di 10%. Sementara untuk royalti emas adalah 5%, perak 3,25% dan juga bauksit di 7%. Dan sementara itu Erzaldi pun juga menyebutkan, kita baca bersama di sini adalah kalau timah tidak ada lagi, dari mana sumber pemasukan kami? Kerusakan lingkungan kami sudah paling parah di antara semua provinsi yang ada di Indonesia karena PT Timah ditambang sejak zaman Belanda tidak pernah berhenti. Dan tadi kita juga sudah lihat ya sejarah dari PT Timah. Sehingga akhirnya pertimbangan ini juga diajukan oleh Pemprov di tengah upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan di sektor pariwisata. Nah, sementara usulan Gubernur Babel untuk mendapatkan 14% saham dari PT Timah tampaknya dipatahkan oleh anggota DPR Komisi 7 Bambang Patijaya yang membandingkan participating interest ataupun juga PI di sektor migas itu adalah sebesar 10%, di mana Bambang ini menyebutkan dengan skema ini yaitu adalah 10% ini mungkin juga sebetulnya bisa diadopsi oleh Gubernur Bangka Belitung ataupun juga Provinsi Bangka Belitung ya.
Sementara untuk usulan dari Pemprov Babel ini nanti ke depannya akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat di DPR RI. Ya, jadi kita akan lihat ya ke depannya seperti apa. Karena kita ketahui ya kondisi perusahaan PT Timah Pun ini sebetulnya sudah tidak sefit ataupun juga tidak sebugar beberapa waktu silam di saat Timah tengah berjaya. Namun di satu sisi sebagai wilayah yang terus dieksploitasi, tentu Bangka Belitung berhak mendapatkan balasan yang setimpal. Dan kita akan lihat ya ke depannya seperti apa.